Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, kepada para alim ulama yang kami taati, kepada seluruh sahabat Fatayat dimanapun Anda berada yang kami hormati, kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari-hari ini banyak sekali di antara kaum muslimin berlomba-lomba mengejar sesuatu yang sama, dan sesuatu itu adalah Lailatul Qadar. Banyaknya orang yang mengejar sesuatu tersebut untuk mendapatkan suatu target yang maksimal. Harus kita syukuri, karena dalam diri kaum muslimin masih banyak tersimpan kebaikan. Namun, apakah kita pernah bertanya, apakah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar itu? Ya, Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, Lailatun dan Qadar. Lailatun artinya adalah malam, sedangkan Qadar menurut para ulama ada dua penafsiran yang berbeda. Yang pertama, Qadar itu berarti takdir, dan yang kedua, Qadar adalah berarti kemuliaan. Bila kata Lailatun dan Qadron disandingkan, maka akan berarti malam takdir. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu diputuskan segala kejadian dengan penuh hikmah. Takdirul azizil alim. Dan semua takdir secara global itu telah ditulis oleh Allah di dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz di sisi Allah yang mulia. Sedangkan takdir per tahun diturunkan oleh Allah setiap tahunnya. Kapan takdir per tahun itu diturunkan? Yakni pada malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk pengertian Lailatul Qadar yang kedua, yang berartikan malam kemuliaan. Kenapa bisa dikatakan dengan malam kemuliaan? Karena pada suatu malam Lailatul Qadar, jika seorang hamba melakukan ibadah, melakukan amalan, maka akan lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Barang siapa yang melakukan ibadah, melakukan amalan pada malam Lailatul Qadar akan lebih baik daripada malam 1000 bulan. Bayangkan para sahabat-sahabat, jika ada seorang hamba yang melakukan ibadah selama 1000 bulan, yakni 83 tahun lebih dari 4 bulan. Selama itu seorang hamba terus dan terus melakukan ibadah. Apakah ada di antara kita semua? Sedangkan kita saja kalau malam harinya kita tertidur karena kecapean. Pada siang harinya kita beraktivitas, mengurusi pekerjaan, yang bekerja, mengurusi anak dan suami, dan mengurusi dalam segala hal yang lain-lainnya. Kapan waktu kita untuk melakukan ibadah? Sedangkan satu malam saja pada malam Lailatul Qadar bisa pahalanya bisa melebihi dari orang yang telah melakukan ibadah selama 1000 bulan. Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan. Kemuliaan selanjutnya adalah apabila kita berdoa dan memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Seperti sabda Rasulullah, "Man qama lailatul qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama."
Barang siapa yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan penuh mengharap pahala dari Allah, maka akan terampuni dosa-dosa yang telah lalu dan semua dosa-dosanya. Begitu besarnya pahala, begitu besarnya keagungan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Kemuliaan selanjutnya, kenapa dikatakan mulia? Karena pada waktu malam Lailatul Qadar seluruh malaikat yang jumlahnya tidak terbatas dan jumlahnya tidak dapat terhitung lagi turun, sahabat-sahabat. Semua malaikat turun ke langit dunia. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbih min kulli amrin. Semua malaikat dan Jibril turun dari langit lapis 7 ke lapis 6 ke lapis 5 dan seterusnya sampai ke lapis yakni langit dunia. Untuk apa para sahabat-sahabat semua malaikat turun ke langit dunia? Yakni untuk mengamini doa-doa orang mukmin, doa-doa orang muslim yang telah melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Bayangkan para sahabat, yang mengamini kita bukanlah makhluk sembarangan, yang mengamini kita bukanlah hamba, dialah adalah hamba-hamba Allah yang suci, yang doanya selalu didengar oleh Allah. Maka bersyukurlah bila pada malam Lailatul Qadar kita tergugah, hati kita, jiwa kita tergugah dan bangun untuk bermunajat kepada Allah. Karena yang mengamini bukan makhluk sembarangan, yang mengamini adalah seluruh malaikat. Karena itu pada pagi harinya setelah malam Lailatul Qadar, matahari akan bersinar dengan redup. Karena apa, sahabat? Karena matahari kalah dengan pancaran atau cahaya yang dipancarkan oleh para malaikat sampai fajar, sehingga akhirnya mereka kembali ke langit menghadap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu yang terdapat adalah salam, yang terdapat adalah keselamatan. Karena itu marilah bersama-sama kita mencari, seperti sabda Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar dari 10 akhir dari bulan Ramadan. Semoga dengan banyaknya keberkahan, dengan banyaknya kebaikan, dengan banyaknya semua pahala yang telah dicurahkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar itu, kita termasuk sebagian dari orang-orang yang beruntung. Satu hal yang terpenting dalam diri kita, apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, akan ada perubahan dalam diri kita secara ucapan, secara perbuatan, perilaku, akan ada perubahan yang dapat kita rasakan. Semoga saja kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan maghfirah dari Allah, dan akhirnya kita bisa mendapatkan akhir dengan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali dan masih banyak penjabaran tentang malam Lailatul Qadar, namun dari kami cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.